Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, hari ini kita masuk materi tentang titik berat. Nah, titik berat ini ada 3, ada titik berat benda 1 dimensi, benda 2 dimensi, dan benda 3 dimensi. Nah, yang pertama kita lihat dulu benda 1 dimensi. Nah, benda 1 dimensi ini dipengaruhi oleh satu garis. Kalau dituliskan, titik berat ini dalam bentuk X0, Y0. Nah, jadi kita harus cari dulu X0 dan Y0-nya. Nah, untuk titik berat benda 1 dimensi, mencari X0-nya adalah dengan rumus X1 kali L1 ditambah X2 kali L2 ditambah sampai Xn dikali Ln, dibagi dengan L1 tambah L2 tambah Ln. Nah, X1 itu merupakan titik berat benda 1 di sumbu X. L1 adalah panjang benda 1, X2 itu titik berat benda kedua di sumbu X, L2 adalah panjang benda kedua. Nah, untuk mencari Y0-nya, Y1 kali L1 tambah Y2 kali L2 tambah sampai Yn kali Ln, dibagi dengan L1 tambah L2 tambah sampai Ln. Y1 adalah letak titik berat benda 1 di sumbu Y, L1 panjang benda 1, Y2 adalah letak titik berat benda kedua di sumbu Y, dan L2 adalah panjang benda 2. Nah, kita lihat contoh soal. Di sini ada contoh soal di mana terdapat beberapa batangan. Jadi di sini terdapat 4 buah batang. Jadi yang panjang batang 4 cm kita anggap batang 1. Kemudian yang batang kedua 6 cm, batang ketiga 6 cm juga, dan batang keempatnya 4 cm. Nah, keempat batang ini digabung dan kita diminta mencari berapa atau di mana letak titik berat benda ini. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari letak titik berat benda ini di sumbu X. Nah, kita cari dulu X1-nya. X1 adalah letak titik berat benda 1 di sumbu X. Kita lihat panjang batang 1 adalah 4 cm. Nah, karena dia sejajar sumbu vertikal, maka tidak ada nilai X-nya, sehingga nilai X-nya itu sama dengan 0. Namun, karena batang ini belum terhubung ke sumbu 0, artinya harus kita tambah lagi sisanya berapa di sini. Jadi, baru kita temukan letak titik beratnya. Sehingga X1 ini 0, ditambah dengan jaraknya ke sumbu 0 di sini adalah 2, maka kita tambah 2, jadinya letak titik beratnya adalah 2 cm. Kemudian X2 adalah letak titik berat benda kedua di sumbu X. Jadi di sini benda kedua itu panjang batangnya udah terhubung ke sumbu 0 ya, udah mepet di sini. Maka tinggal kita cari aja titik tengahnya lagi dengan cara setengah dari panjang batangnya 6 cm, dapat 3 cm. Nah, kemudian untuk X3 dia juga vertikal, jadi nggak ada yang di sumbu X-nya. Sehingga nilai titik beratnya adalah letaknya itu yang untuk batang di sini 0, namun batangnya harus kita tarik ke sumbu 0 ini. Jadi ditambah dengan 6, jaraknya 6, maka 0 tambah 6 adalah 6 cm. Nah, kemudian X4 panjang batangnya ini 4 cm, kita cari berapa letak titik beratnya adalah setengah dari 4. Itu baru titik berat sampai ujung sini. Baru sampai di ujung sini, kita tambah lagi, kita tarik ke sumbu 0, berarti tambah 4. Jadinya 6 cm. Nah, kemudian kita cari Y. Y-nya adalah yang Y1. Nah, ini kan dia udah di sumbu Y nih. Maka kita cari letak titik beratnya setengah dari panjang batangnya, yaitu 4 cm. Setengah dari 4 itu baru sampai sini, berarti kita tambah ke bawahnya berapa? 3, maka jadinya setengah dari 4 tambah 3, 5 cm. Nah, kemudian cari Y2. Nah, batang Y2 itu dia sejajar sumbu X, jadi nggak ada yang di vertikalnya, maka 0. Namun dia harus kita tarik ke sumbu 0 tadi ya, maka tambah ke bawahnya tambah 3, jadi 0 tambah 3 adalah 3 cm. Nah, kemudian untuk Y3 batang ketiga dia udah vertikal dan dia udah mentok di sini, berarti nggak ada lagi yang mau kita tambah ke bawah,
maka kita cari aja setengah dari 6 adalah 3 cm. Nah, kemudian Y4, si Y4 dia juga di sumbu X aja, maka nggak ada sumbu Y-nya, sehingga 0. Tapi kita tambah ke bawah sini. Nah, kita tarik ke sumbu 0-nya ya. Berarti tambah 6. Caranya 6. 0 tambah 6 adalah 6 cm. Kemudian kita tentukan L-nya. Tadi L-nya udah ada, panjang batang 1 4, berarti L1-nya 4, L2-nya 6, L3 6, dan L4-nya 4. Nah, udah kita cari semuanya yang diketahui, maka kita masukkan ke rumus X0-nya. Nah, X1 kali L1 tambah X2 kali L2 tambah X3 kali L3 ditambah X4 kali L4 dibagi jumlah seluruh batangnya. Nah, X1 kita dapat tadi 2 dikali dengan L1 4, ini 4. Kemudian X2-nya adalah 3, kita kali L2-nya 6, tambah X3-nya adalah 6, kali L3-nya juga 6, ditambah X4-nya 6, dikali L4-nya 4. Dibagi dengan jumlah seluruh panjang batang, kemudian kita dapat hasilnya adalah 4,3 cm. Nah, Y0 juga gitu, berarti Y1 kali L1, Y1-nya 5 ya, dikali L1-nya 4, berarti 5 kali 4, ditambah Y2-nya 3, kali L2-nya 6, 3 kali 6, ditambah Y3-nya juga 3, L3 6, dan Y4-nya 6, L4-nya 4. Dibagi dengan jumlah batang seluruhnya. Didapat hasilnya 4 cm, maka X0, Y0-nya 4,3 4 cm. Nah, sekarang kita masuk titik berat benda 2 dimensi. Nah, titik berat benda 2 dimensi ini dipengaruhi oleh luas bendanya. Nah, benda 2 dimensi artinya adalah benda-benda bangun datar. Misalnya kayaknya persegi panjang, lingkaran, segitiga. Nah, jika benda-benda seperti itu kita gabung, bagaimana cara mencari titik beratnya? Yaitu menggunakan titik berat 2 dimensi. Nah, titik berat 2 dimensi untuk X0-nya adalah X1 kali A1 ditambah X2 kali A2 ditambah sampai Xn dikali An dibagi dengan A1 tambah A2 tambah sampai An. Kemudian Y0-nya Y1 kali A1 tambah Y2 kali A2 tambah sampai Yn kali An dibagi dengan A1 tambah A2 tambah sampai An. X1 dan Y1 udah paham ya. X1 adalah letak titik berat benda 1 di sumbu X, Y1 adalah letak titik berat benda pertama di sumbu Y. Nah, A1 itu adalah luas benda 1, A2 adalah luas benda kedua. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Di sini ada contoh soal, ada sebuah persegi di mana dia memiliki sisi 2 cm. Nah, di sini perseginya cuma 1. Nah, jadi kalau cuma 1 bendanya, maka kita nggak perlu masukin ke rumus ini, karena udah tahu langsung titik beratnya. Jadi benda 1 ini kan titik beratnya di tengah sini nih. Nah, berarti kita cari untuk sumbu X, letak titik beratnya di mana? Berarti setengah dari 2 ini, maka 1 cm. Dan Y-nya juga di sini ya, di tengah sini, maka tarik ke sini. Berapa nilainya? Setengah dari panjang sisi di sini, yaitu setengah dari 2. Dapat 1 cm. Maka X0, Y0-nya 1,1 cm. Nah, untuk bangun datar yang segitiga, nomor 2, segitiga itu agak berbeda dengan persegi ataupun persegi panjang. Karena letak titik berat untuk bangun segitiga ini dia yang mendekati ke alasnya yaitu sepertiga tinggi. Jadi letak titik beratnya adalah sepertiga dari tingginya terhadap alas. Kalau terhadap puncaknya adalah 2/3 tinggi. Nah, jadi kalau kita mau cari titik berat benda ini adalah kalau X-nya tetap ya yang alasnya. Nah, di sini panjangnya 6, maka X-nya setengah dari 6, 3 cm. Kalau Y-nya sepertiga dari tingginya. Nah, tingginya 9, berarti sepertiga dari 9 adalah 3 cm. Maka X0, Y0-nya adalah 3,3 cm. Nah, kita lihat contoh soal ketiga. Nah, yang ketiga dia gabung. Dia gabung di sini ada persegi panjang digabung dengan segitiga.
Jadi kalau ada dua benda yang digabung seperti ini, kalau kita mau cari titik beratnya, harus dibagi dulu bendanya. Jadi ini ibu bagi dua, yang di bawah adalah benda satu, yang di atas adalah benda dua. Kalau bendanya udah lebih dari satu seperti ini, baru kita pakai rumus X0, Y0 tadi. Nah, X1, untuk benda 1 kita tentukan dulu X1-nya. Ini panjang X-nya adalah 6, maka setengah dari 6 adalah 3 cm. Untuk X2-nya juga, karena alas segitiga berdempet dengan benda pertama, maka sama-sama alasnya panjangnya 6. Jadi setengah dari 6 adalah 3 cm juga. Kemudian kita tentukan Y-nya. Nah, Y1-nya adalah untuk benda 1 tingginya berapa nih? 2 ke 6 itu adalah jaraknya 4, maka setengah dari 4. Itu baru sampai sini titik beratnya ya. Kita tambah ke sumbu nolnya adalah 2. Jadi setengah dari 4 tambah 2 jadinya 4 cm. Kemudian Y2, nah ini Y2 letak titik berat segitiga itu terhadap alas adalah sepertiga tinggi. Jadi sepertiga dari tingginya 6 ke 9 adalah 3. Sepertiga dari 3 itu baru sampai sini ya. Berarti kita tambah lagi ke bawah, berarti tambah 6. Jadi sepertiga dari 3 tambah 6 jadinya 7 cm. Nah, kemudian kita cari luas. Luas benda 1 adalah 6 kali 4 dapat 24 cm persegi. Luas benda kedua alas kali tinggi bagi 2 sama dengan didapat hasilnya 9 cm persegi ya. Nah, lanjut kita masukkan ke rumusnya. Nah, di sini ada tambahan, jika X1 sama dengan X2 sama dengan Xn-nya sama dengan X0. Jadi kalau X1-nya udah sama dengan X2 nilainya, maka itu otomatis sudah merupakan nilai X0. Begitu juga untuk Y-nya ya. Nah, karena di sini kita dapat nilai X1-nya 3, X2-nya juga 3, maka itu sudah merupakan nilai X0-nya. Sehingga nilai X0-nya adalah 3 cm. Nah, yang perlu kita cari lagi Y0-nya. Y0, Y1 A1 tambah Y2 A2 per A1 tambah A2. Y1-nya 4 kali 24 tambah 7 kali 9 bagi 24 tambah 9. Didapat 4,8, maka X0, Y0-nya adalah 3,4,8 cm. Nah, ini bentuk contoh soal keempat. Di sini bangun datarnya ada beberapa yang bisa kita bagi ya. Di sini Ibu bagi 3. Jadi benda 1 jadinya bentuk persegi, benda 2 bentuk persegi panjang, benda 3 bentuk persegi juga. Nah, sama caranya dengan yang tadi, berarti kita tentukan dulu X1 adalah X1, benda 1 ini X-nya, berarti setengah dari 10, dapat 5, kemudian X2 berarti 10 ke 20, jaraknya adalah 10 ya, jadi kita tentukan titik beratnya setengah dari 10, itu baru sampai sini, kita tambah ke nolnya, yaitu tambah 10, jadi setengah dari 10 tambah 10 adalah 15 cm. Nah, kemudian untuk X3-nya, benda 3 memiliki X, jaraknya juga 10, maka setengah dari 10, kita tarik ke sini, berarti tambah 20 ya. Setengah dari 10, 5, tambah 20, 25 cm. Nah, untuk Y, karena dia udah mepet ke bawah semuanya, berarti nggak ada tambah-tambah, langsung aja Y1, setengah dari tingginya 10, dapat 5, Y2, setengah dari tingginya 20, dapat 10 cm, Y3 setengah dari sumbu Y-nya adalah 10 juga, dapat 5 cm. Nah, A1 berarti luas persegi 100 cm kuadrat, A2-nya 10 kali 20, 200, A3-nya juga 100. Nah, masukkan ke rumus yang tadi. Untuk mencari X0 adalah X1 A1 tambah X2 A2 tambah X3 A3 bagi jumlah luas seluruhnya, maka kita dapat nanti 15 cm. Nah, begitu juga untuk Y0. Nah, Y0 di sini kita dapat 7,5. Maka X0, Y0-nya 15,7,5 cm. Baik Ananda, lanjut kita masuk titik berat benda 3 dimensi ya. Benda 3 dimensi ini dia dipengaruhi oleh volume benda.
Nah, benda 3 dimensi ini bisa juga kita sebut dengan bangun ruang. Nah, untuk X0, Y0-nya di sini X0 sama dengan X1 kali V1 tambah X2 kali V2 ditambah sampai Xn kali Vn. Dibagi dengan V1 tambah V2 tambah sampai Vn-nya. Nah, untuk Y0-nya Y1 kali V1 tambah Y2 kali V2 tambah sampai Yn kali Vn dibagi dengan V1 tambah V2 tambah sampai Vn. Nah, di sini kan X1 Y1 udah tahu ya. V1 itu adalah volume benda 1, V2 adalah volume benda 2. Kita lihat contoh soal. Nah, di sini ada 2 bangun ruang. Yang bangun di bawah ini adalah kubus karena sisinya semuanya sama yaitu 2 cm. Sedangkan yang di atasnya adalah balok. Nah, di sini tinggi balok adalah 2 ke 4 itu jaraknya adalah 2, maka tinggi balok adalah 2 cm, lebarnya 1,5, panjangnya 1 cm. Nah, di sini kita cari dulu X-nya. Nah, untuk X bangun pertama kita anggap yang di bawah ya, yang di atas bangun kedua. Berarti X1-nya, lihat sumbu X-nya 2, maka titik beratnya adalah setengah dari 2, dapat 1. Kemudian untuk X benda kedua di sini, ini 1 cm berarti sejajar dengan ini ya, maka ini juga 1 cm, maka X-nya setengah dari 1, kita dapat 0,5. Kemudian Y-nya, tingginya, Y1 berarti tingginya 2, setengah dari 2 adalah 1, Y2 tingginya 2 ke 4, berarti 2 juga, setengah dari 2, tapi itu baru titik berat sampai sini. Kita tambah ke bawahnya 2, berarti tambah 2 dapat 3 cm. Lanjut cari volumenya. Benda 1 tadi kubus, maka volume kubus S pangkat 3, jadi dapat 8 cm kubik. V2 berarti volume kedua bendanya, panjangnya 1 kali lebarnya 1,5 kali tingginya 2 ya, dapat 3 cm per kubik. Lanjut, kita masukkan ke rumus. Nah, masukin ke rumus X0, Y0-nya. Maka kita dapat X0-nya 0,86 cm. Ini senti ya. Cm. Kemudian Y0-nya 1,54 cm. Jadi, X0, Y0-nya adalah 0,8, 1,54 cm. Nah, semoga Anda sekalian paham ya. Nah, kalau seandainya sudah memahami, maka kerjakan latihan berikut. Ada terdapat 4 buah soal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.